meme. Sebuah kombinasi yang tepat dari gambar, teks, atau video dengan sedikit bumbu kritik dan humor sehingga menghasilkan suatu masterpiece. Gua secara personal suka banget lihat meme. Meme adalah salah satu alasan gua masih buka sosial media karena, men, kita jujur aja, ngelihat berita di Indo tuh nguras energi, anjir, capek banget. Apalagi beritanya muncul di medsos. Medsos harusnya menjadi tempat untuk kita istirahat. Logikanya kan kita buka medsos untuk menghibur diri. Tapi apanya yang menghibur diri kalau kita disuguhin berita-berita kayak gini? Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia. Makanya, gue mengisi algoritma gue tuh dengan meme-meme yang indah. Dari kemarin banyak banget dari kalian yang nanya, "Bang, dapat bahan meme dari mana?" Oke, ya mungkin ini kesempatan yang bagus untuk berbagi dan sharing. Ya, pertama-tama, lu harus punya selera humor beyond manusia rata-rata. Setelah itu, maka dewa algoritma akan memberikan blessing pada feed Instagram kalian. Nih, tuh, reels gue kayak begini. Bahan video anjing. No, ada lagi anjing. Oke, ini gua save. Yang bagus gua save. Bang, bahan video dari mana? Instagram banyak, lihat. Nah. Ini bisa jadi video juga nih. Nah. Banyak bahan meme dari mana? Instagram. Semakin berkembangnya zaman, maka meme akan semakin berevolusi. Mulai dari kita sering ngeliat gambar dikasih teks, meme komik, MLG, timpa teks, meme jomok. Actually no ya, enggak. Video dokumentari orang ngepel gak pakai celana itu harus sudah punya genre tersendiri. Bahkan thumbnail video orang pun bisa kita jadiin meme. But selama itu menyenangkan dan tidak merugikan orang lain, it's all that matter, bro. Tapi sayang sekali, dunia kita ini terpisahkan oleh dua fraksi. Fraksi pertama terdiri dari orang-orang yang menikmati hidup, ngurusin urusan mereka sendiri, dan mereka mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang menyenangkan. Dan fraksi kedua adalah Karen. Orang-orang yang pekerjaan full time-nya adalah mengganggu makhluk lain. Mereka akan menghabiskan energi mereka untuk mengamuk atas hal sekecil apapun yang mereka anggap ofensif. Setiap detik dalam hidupnya akan mereka dedikasikan untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Like, kita ambil contoh kasus Bang Harik Anhar. Bung Harik dipenjara karena bikin meme timpa teks, yang dimana ini dibuat waktu demo besar-besaran bulan Agustus kemarin. Namun, ada seorang warga yang merasa terganggu dengan meme ini. Ya sebenarnya normal-normal aja kalau terganggu, tapi tindakan yang dia ambil itu abnormal, anomali, satanisme bahkan. Dia melapor polisi over a fucking meme, yo. You tell me, pengangguran mana yang melakukan hal senganggur ini? Gak ada ya, orang ini lebih nganggur daripada pengangguran. Meme ini dilaporin karena katanya nyebar hoax. Yo, gua nggak tahu lu lulusan sekolah mana, tapi kalau kita lihat meme-nya, timpa teksnya ini bukan timpa teks gimana banget. I mean look, ini doxlinnya. Dan ini adalah timpa teksnya. Salahnya banyak banget ya. Teksnya gak rata, banyak coretan, kacamata. Yo, siapa yang masih pakai kacamata ini, cok? Maka akan sangat gak masuk akal kalau meme kayak gini dimaksudkan untuk menyebar hoax. Karena kan, yo actually ngapain gua ngejelasin ini, men? Siapa orang idiot yang percaya ini berita asli? Berita ini kelihatan kayak lukisan yang ditimpa sama Mr. Bean. Jelek banget timpanya, bangke. Bro, lu kalau percaya ini berita asli, gak usah pegang HP. Serius, bahaya anjir HP itu buat lu. Ntar muncul video Prabowo teriak-teriak kejar koruptor ke Antartika, malah lu kira asli lagi. Padahal itu kan AI. Adapun tuduhan lainnya katanya karena meme ini menyebabkan kemacetan pada Agustus kemarin. Man, shut up bro, lu terlalu try hard anjir. Yo, kalaupun ada orang yang turun ke jalan gara-gara meme ini dengan menganggap Said Iqbal benar-benar mengatakan hal itu, mereka juga samanya anjir. Gak usah megang HP, megang koran sono, atau main burung sana lah. Kalau lu punya energi sebanyak itu buat ngelaporin meme, kata gue mah mending kerja.
job bro, go get a job. Kalau waktu luang lu dipakai buat kerja daripada tersinggung, siapa tahu sekarang kayaknya lu udah kaya atau udah jadi presiden. Gak ada yang tahu. Gak jadi deh gue tarik kata-kata gue. Fakta kalau lu tersinggung dengan meme yang ada di internet, bahkan sampai lapor polisi, membuat kita gak mau kerja bareng orang-orang kayak gini ya. Ntar diajak bercanda dilaporin ke polisi, anjir, gak asik mainannya. Lagian Pak Said Iqbal juga tidak mempermasalahkan meme ini. Partai buruh juga kayak, bro, gue punya banyak kerjaan anjir, gue gak dibayar cukup banyak buat ngurusin meme. Bung Harik masuk penjara cuma karena ada orang pengangguran yang merasa resah dengan postingan ini. Really? Resah? Men, lu harusnya resah kalau Prabowo pidato anjir, takutnya rupiah makin skydiving. Yang bilang RI gelap, matanya kurang bagus. Well, secara harfiah bener sih, mata gue kan emang minus. Indonesia itu menurut gue butuh musuh sih biar bisa maju. Enggak, hear me out guys, hear me out. Selama ini, negara kita kan emang gak punya musuh ya. Makanya pemerintah kita skizo dan bikin musuh imajinasi kan. Kayak menuduh rakyatnya sendiri adalah antek-antek asing, agen George Soros, ini ide dari mana? Jadi karena tidak ada musuh yang bisa mereka perangi, saat ini mereka memerangi rakyat mereka sendiri. Ingin mengabdi pada negara dikriminalisasi, mengkritik diusir, bikin meme masuk penjara. Bahkan jangankan bikin meme, nge-repost postingan orang lain juga bisa masuk penjara. Terus kemarin juga ada lagi orang yang ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran UU ITE karena bikin meme satir. Negara ini punya banyak banget energi buat ngurusin hal yang seharusnya gak usah mereka urusin. Cepet banget loh mereka ngurusin masalah meme. Tapi giliran nangkep Febri, makhluk yang nimbun emas 74 kg di rumahnya, dihayatin dulu anjir. Kalau lu belum pernah ngeliat aparat menghayati nangkap orang, ini buktinya udah ada, orangnya udah ngaku, tapi proses penangkapan dilama-lamain, dihayatin dulu tuh, menikmati kayaknya proses itu. Dan sampai sekarang orang ini juga belum muncul. Di mana orang ini, Cok? Pak Jaksa, Febri Ardiansyah di mana? Pokoknya ada. Aduh, nggak Teddy, gak Jaksa, sama aja anjir. Bung Ferry juga hadir sebagai saksi peringan dari kasus ini pada Senin 6 Juli kemarin. Sekaligus memperkenalkan chord gitar Oasis hingga bayangin lu harus ngejelasin apa itu meme timpa teks di sidang. Rasanya pasti kayak ngajarin normis gimana caranya bercanda. Orang-orang kayak gini kan emang susah diajak bercanda, hidupnya serius mulu 24/7. Dan yang terakhir, sidang putusan Harik Anhar ini diperkirakan akan digelar pada bulan Agustus ini. Kita juga bisa mengirim amikus ke Pengadilan Jakarta Pusat untuk membantu persidangan Harik nanti. Jadi ya udah, get a job bro.